akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan untuk berbuat sesuatu dengan sadar dan mempunyai niat dan tujuan. Dasar-dasar kita berakhlak adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la'ala khuluqil adim, yang artinya dan sesungguhnya engkau ada Nabi Muhammad itu adalah mempunyai perilaku. Adapun akhlak, konsep akhlak dalam Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama yang disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak baik, dan yang kedua ada akhlak mazmumah, akhlak tercela atau akhlak buruk. Pernah para sahabat Rasulullah ditanya bagaimana dengan akhlak Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran, seperti akhlaknya Al-Quran. Jadi umat Islam, kita kalau mengikuti bagaimana Rasulullah berakhlak, kita harus menjalankan apa yang disampaikan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, juga mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa innama bu'istu li'utammima. Interaksi akhlak itu ada 3 bagian. Pertama, akhlak makhluk terhadap Khalik, akhlak kita sebagai manusia kepada Rabb-Nya, kepada pencipta kita. Kemudian juga akhlak yang berhubungan makhluk dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, akhlak makhluk terhadap lingkungan, alam, hewan, dan sebagainya. Dan seorang muslim berakhlak dengan Khalik-nya adalah ketika menjalankan kehidupannya sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali, bagaimana dia beradab dalam berdoa kepada Allah, bagaimana dia cara meminta kepada Allah, karena Allah telah menegur seseorang ketika berdoa dengan cara yang keras, yaitu doa tadarruan wa khufyatan, berdoalah dengan lemah lembut karena Allah itu dekat dengan hambanya. Sementara esensi daripada akhlak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah keimanan. Seperti misalkan man salima muslim bilisani wa yadihi. Seorang muslim itu, muslim yang satu tidak boleh menyakiti muslim yang lainnya, baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Sehingga konsep keimanan dalam berbuat, dalam bertingkah laku itu harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Contoh akhlak makhluk kepada makhluk yang lainnya, seperti misalkan tidak bergibah, tidak memfitnah karena akan merugikan seseorang, kemudian merugikan dirinya sendiri. Setiap perbuatan itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ibu-ibu remaja sekarang itu dalam TikTokan itu ya, menggoyangkan anggota tubuhnya di depan orang lain, kemudian ditonton ribuan orang banyak, sehingga keimanan yang disebut dengan malu, al-haya minal iman itu serasa hilang dari kehidupannya. Itu menunjukkan bahwa krisis moral pada era milenial ini memang terjadi karena akhlaknya mulai tidak diperhatikan kembali. Kisahkan zaman Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan para sahabatnya, di suatu hari Rasulullah menunjuk pada seseorang perempuan yang taat ibadah tetapi dia masuk neraka. Kemudian para sahabat penasaran kenapa Rasulullah padahal dia taat tahajud, taat kepada suaminya. Rasulullah menyatakan bahwa perempuan yang rajin ibadah tetapi dia berakhlak buruk kepada hewan, yaitu mengurung kucing di dalam suatu tempat dan ia sampaikan kucingnya itu mati, sehingga Allah tidak ridho kepada apa yang dilakukan oleh perempuan itu, maka itu adalah ibadah yang menjadi sia-sia karena akhlaknya yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan penciptaan Allah, yaitu kucing. Dengan demikian, tugas kita sebagai seorang muslim yang memiliki akhlak Rasulullah, yang mencintai akhlaknya Rasulullah,
harus memelihara, menjaga, dan melestarikan akhlak baik tersebut supaya marwah Islam di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat itu lebih mulia. Bagi ummahat, bagi ibu-ibu, mungkin mulai memperbaiki akhlaknya, adat-adatnya anaknya kepada orang tua di rumahnya, adat anaknya kepada gurunya, kemudian adab dalam berbicara, dalam berbusana seperti yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian di lingkungan masyarakat, dimulai dari pemimpinnya, rakyatnya yang saling bekerja sama untuk memuliakan akhlak. Pada akhirnya, kemuliaan akhlak agama Islam di era milenial ini akan terwujud apabila semua komponen masyarakat, kemudian para dai-dai, para pemimpinnya kembali berkiblat kepada akhlak Rasulullah SAW